Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Anak Kampung 62, dan ini adalah menjadi video yang mewakili perasaan kawan-kawan semua sebagai YouTuber pemula seperti saya. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman juga setuju dengan apa yang saya katakan ya. Mungkin ya seperti itu ya. Tidak dipungkiri lagi lah, kita ingin mencoba sebuah terobosan baru menjadi sebuah YouTuber itu sebenarnya kan ingin mengejar penghasilan ya. Udah itu aja mikirnya, jangan sampai mumet-mumet. Dan mungkin masalah teman-teman itu pertama satu, targetnya itu mendapatkan penghasilan gitu. Yang keduanya algoritma ini itu menjelimet. Menurut saya sih kesampingan dulu lah algoritma yang rumit-rumit itu. Yang menurut saya gimana caranya menjadi seorang YouTuber pemula yang tidak punya penghasilan, yang untuk membuat sebuah video pun tidak ada biayanya sama sekali, 0%, cuma sebatas ngandelin kuota sama HP aja. Terus gimana caranya? Menurut saya jangan sampai kita ini memikirkan terlalu jauh, memikirkan penghasilan lah, mikirin algoritma. Jangan sampai dulu lah, cari sebuah konten yang dekat-dekat dulu. Contoh seperti saya nih, kemarin kan saya serabutan yang upload ini ngupload itu, semuanya diupload gitu ke YouTube. Pada akhirnya saya juga mikir pakem saya di mana nih. Sementara saya ngelihat YouTube orang-orang itu kontennya tuh hampir semua relevan gitu. Contoh seperti misalkan ada satu konten yang namanya misalkan gadgetin atau apalah gitu ya, mereka membahas tentang gadget aja udah gitu. Terus ada lagi yang membahas tentang tutorial aja udah. Terus ada lagi yang channelnya itu membahas tentang reaction gitu, udah reaction aja terus gitu. Nah sementara kita yang ingin mencoba berkiprah di YouTube ini belum punya pakem gitu, belum punya mau diarahin kemana di YouTube. Saya kemarin mikir tuh sampai berbulan-bulan loh mikirin ini, gimana caranya, apa yang dekat dengan saya gitu. Sementara saya pribadi itu berada di sebuah kampung gitu. Saya mikir apa tentang kampung aja ya yang dekat-dekat dengan saya, yang dimana kalau misalkan saya ngupload sebuah video atau bikin video itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kampung gitu. Udah itu aja yang gampang gitu, yang nggak terlalu ngeluarin banyak duit gitu, yang nggak terlalu ngeluarin biaya banyak untuk sebuah video yang videonya itu belum punya penghasilan gitu. Soalnya saya punya pengalaman dulu, saya punya channel tuh dulu udah berapa gitu, ngupload ini ngupload itu, udah nggak ada yang berhasil sama sekali, nggak ada gitu. Dan ini saya bikin channel baru lagi gitu. Akhirnya saya pikir ya sudah, saya ingin membuat sebuah konten yang menunjukkan sisi lain tentang kampung gitu. Karena begini teman-teman, konten itu menurut saya ya, dan saya juga hasil riset dari beberapa video orang-orang yang sudah sukses gitu. Apa yang mau kita bikin di YouTube, intinya apa yang membuat orang harus nonton kita gitu. Ini saya mikir apa ya benefitnya buat orang lain untuk nonton kita apa gitu. Saya tinggal di kampung yang belum punya penghasilan untuk bikin video di YouTube gitu. Apa ini, saya bilang, oh gini aja, saya bilang ya, saya mikir simpel aja gitu. Oh gini aja, orang kampung itu banyak yang ke kota, setidaknya mereka kangen atau pengen melihat kampungnya atau pengen melihat desanya atau apalah gitu. Dan saya bisa menjembatani mereka gitu. Saya harus punya benefit gini, saya harus punya benefit video saya ini menjadi obat pelipur lara atau obat pengobat rasa kangen gitu buat orang-orang yang sedang ada di kota gitu. Ya sudah, itu aja, video saya berarti ada motivasinya, video saya berarti ada nilai plusnya buat orang-orang yang dari kota gitu, atau orang-orang yang sedang rindu kampung gitu. Ya sudah, saya menjembatani itu aja gitu. Dan akhirnya ketemulah ide itu gitu, dan ini akan saya terapkan mudah-mudahan dari mulai saat ini ke depan gitu. Dan alhamdulillah ide itu ada. Kemudian saya bilang kampung itu kan banyak, sementara banyakkan orang yang yang pemula seperti saya itu ingin meraup subscriber sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Lalu mikir lagi, apa iya seperti itu mikirnya gitu. Apa jangan-jangan satu kampung ini aja, misalkan gini ya, satu kampung saya aja berapa ribu orang gitu. Kemudian ambil satu kecamatan, udah kecamatan aja dulu, ubah kecamatan kita sendiri gitu, misalkan begitu, berapa ribu orang. Andai kata 50%-nya masuk ke subscriber kita, saya yakin kok banyak banget, mungkin ribuan orang gitu, mungkin 10.000 atau 20.000 gitu mungkin ya. Dan itu mungkin menurut saya cukup lah gitu untuk menjadi subscriber. Andai kata sih seperti itu, maka saya mikirnya tuh simpel aja, udah
Pertama dari kampung dulu, kemudian ke desa, kemudian ke kecamatan, terus mengekspos tempat yang ada di daerah kita sendiri gitu, yang nggak terlalu banyak ngeluarin duit buat bikin video. Udah itu aja. Benefitnya apa buat orang lain yang nonton? Ya setidaknya rindu kampung, setidaknya mau ngobati rasa rindu mereka. Udah, itu nilai plus yang sangat bagus menurut saya gitu. Dan saya pun akan memulai hal dari itu gitu. Udah, saya mikirnya udah gitulah ya, mungkin ide ini bisa dipakai buat kawan-kawan yang bingung caranya ngapain sih bikin di YouTube gitu, konten apa gitu. Ya udah pakai nih, sama seperti saya juga barusan dapatnya kok. Dan mulai dari video ini dibuat, kedepannya insya Allah saya akan konsisten di situ gitu, konsisten di ngupload tentang review kampung saya sendiri untuk mengobati teman-teman yang ada di kota gitu, atau yang setidaknya yang ada dimanapun yang rindu kampungnya. Dah, saya mau itu aja. Setidaknya saya sudah mendapatkan benefit gitu, setidaknya saya sudah mendapatkan apa yang bisa dicari orang gitu. Udah, itu simpel seperti itu. Nah, jangan sampai kita mikirin subscribernya dari mana ya. Lah, kampung kita tuh banyak orang loh, semuanya sekarang sudah punya HP, semuanya sekarang sudah punya kuota kayaknya. Mungkin kita harus menghindari juga ingin meraup subscriber yang sangat banyak. Udahlah, nyari subscriber kampung kita aja lah gitu. Kampung kita aja yang sedang berada di kota atau berada di luar negeri atau berada di luar daerah atau manapun lah, kita cari mereka aja. Dah, jadi subscriber kita yang menjadi jembatan buat mereka gitu. Setidaknya ide ini akan menjadi penambah buat ide-ide kawan-kawan yang lagi bingung nyari apa gitu. Udah, nyari yang deket-deket aja sama kita. Saya tuh mencoba untuk mengkombinasikan antara keresahan saya sama keresahan anak-anak stand up comedy gitu. Stand up comedy itu kan sebetulnya mereka tuh membuat konten yang kesehariannya mereka, yang dekat dengan keresahan mereka. Nah, sementara ilmu seperti itu kenapa tidak kita pakai gitu di YouTube gitu. Keresahan saya ya, saya nggak punya duit buat bikin video, kemudian saya juga nggak punya konten, belum dapat ide, sementara saya itu tinggal di kampung, tinggal di sini, dan itu menjadi jembatan buat orang-orang yang rindu kampung gitu. Dan saya yakin semua orang banyak kok yang rindu kampung gitu. Kemudian banyak juga orang yang sedang berada di luar kota gitu. Terusnya lagi, semua orang juga punya gadget sekarang, udah punya HP. Kenapa tidak kita menjadi jembatan mereka? Dan saya yakin satu ini atau satu desa ini atau bahkan satu kecamatan, ketika channelnya sudah luas, berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang gitu penduduknya, kenapa nggak kita raup aja tuh yang penduduk sini gitu, penduduk daerah kita menjadi subscribernya gitu. Dan saya yakin pangsa pasar, ketika kita mikirnya pangsa pasarnya daerah sekitar kita aja, saya yakin orang juga banyak yang suka kok ketika kita sudah mendapatkan benefit gitu. Mungkin seperti itu ya, simpelnya nih jadinya kita nggak mikirnya terlalu jauh gitu, udah mikir daerah kita jadi penjembatan buat mereka, jadi subscribernya tuh ya teman-teman kita, ya saudara-saudara kita semua yang ada di sini gitu, yang ada di kampung kita. Kemudian kita juga nggak mikirnya terlalu banyak dulu gitu. Ketika mereka sudah lolos, otomatis banyak orang juga yang mau dong, setidaknya kalau kontennya kita sudah bagus gitu. Dan setidaknya itu dulu dari saya nih. Sebenarnya saya bikin video ini karena saya juga resah, dan saya juga pengen curhat kepada teman-teman yang keresahannya mungkin lagi sama seperti saya. Yuk kita bangkit, kita nyoba di YouTube. Kalau misalkan teman-teman juga mau ikut berjuang di YouTube, cari yang dekat dengan kita, cari yang kesehariannya dekat lah, kontennya nggak terlalu jauh-jauh, yang nggak terlalu banyak ngeluarin duit. Cari yang seperti itu, yang simpel-simpel, nggak usah mikirin algoritma, nggak usah mikirin tren ini, udah konsisten aja di situ, yang dekat, yang bikin videonya tuh nggak terlalu banyak ngeluarin duit. Yang penting dari HP bisa ngerekam, jadi dah upload gitu sih menurut saya. Simpelnya sih begitu. Yang penting intinya itulah, nggak usah ribet-ribet dulu, mulai aja dulu gitu, yang penting konsisten. Nah itu ya, mudah-mudahan kita menjadi sukses bareng lah buat teman-teman semuanya, amin. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan menjadi tambahan amunisi buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, semangat berjuang buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.